Anak-anak sekalian, apa kabarnya pada pagi yang cukup cerah ini? Tentunya kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam, yaitu kalau kemarin kita sudah membahas tentang berdoa ataupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan yang telah diberikan. Pada saat ini masih ada kaitannya, yaitu tanda Allah memberikan nikmat kepada kita. Selain kita bersyukur dan juga kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, berzikir sesudah sholat. Baik anak-anak sekalian, orang tua kita mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu artinya selalu mengingat, namun tidak hanya mengingat tapi juga menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Dengan kata lain, kalau kamu mencintai gurumu, pasti kamu akan mengingat dan juga melakukan apa nasihatnya, dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Nah, begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, maka apa yang kita lakukan salah satunya adalah kita melakukan dengan jalan mengingat Allah, yaitu dengan berzikir dan juga mengagungkan dan mensucikan nama Allah dan juga menyebut asma Allah di setiap saat. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, pada pagi ini bahasan kita yaitu tentang zikir dan doa sesudah sholat. Zikir dan doa sesudah sholat ini merupakan tanda untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Semakin tebal keimanan kita, maka semakin dekat pula kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita akan membahas tentang bacaan zikir sesudah sholat, terlebih dahulu kalian harus tahu apa itu yang dimaksud dengan zikir. Ada yang tahu? Ya, jadi yang dimaksud dengan zikir itu artinya mengingat Allah. Ya, zikrullah haitsu ma kunta, mengingat Allah di mana saja kamu berada. Itu dalam segi bahasa. Nah, orang yang berzikir kepada Allah itu apa? Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang selalu mengingat Allah pada setiap waktu dan dimanapun ia berada. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan zikir dan orang yang berzikir kepada Allah. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan, mengapa kita harus berzikir? Manfaat daripada kita harus berzikir itu banyak sekali anak-anak sekalian. Yang pertama, mengapa kalian harus berzikir? Yang pertama, dengan kalian berzikir ataupun mengingat Allah, yang pertama manfaat yang dapat diambil yaitu di mana hati kalian menjadi tenang. Jadi manfaat zikir yang pertama, hati menjadi tenang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, manfaat daripada berzikir itu, yang kedua adalah tidak mudah marah atau tidak mudah emosi. Kalau selalu mengingat Allah, selain hati tenang, juga tidak mudah emosi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu selalu mencari ridho Allah.
untuk meningkatkan keimanan, bagaimana supaya iman kita selalu bertambah, tebal, apa yang dilakukan tidak mengharapkan ya suatu imbalan apapun pujian, tapi semata-mata dengan berzikir itu selalu mencari ridho Allah. Itu yang ketiga. Ya. Kemudian apalagi manfaat daripada berzikir? Yang keempat yaitu iman menjadi tebal. Ya, jadi seseorang itu imannya akan menjadi tebal dan juga akan menjadi bertambah. Ya, maka dia selalu dekat dengan Allah. Ya, jadi iman seseorang itu menjadi tebal dengan sebab dia selalu dekat dengan Allah. Tapi jika imannya itu dia tipis, ya, atau berkurang, ya, kuncinya apa? Dia jauh dengan Allah. Itu yang keempat. Ya. Yang kelima, ya, manfaat ataupun mengapa harus berzikir? Yang kelima itu yaitu dapat mempertebal pahala. Ya, dapat ya mempertebal pahala ataupun ya pahala itu akan didapati dengan sebab kita selalu berzikir. Itu ada 5 poin ya manfaat mengapa kita dianjurkan selesai sholat atau sesudah sholat itu harus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, ya, sebelum tata cara berzikir itu kita mulai ataupun kita bahas, kalian juga harus tahu ya bagaimana tata cara berzikir yang baik. Di sana disebutkan ada tata cara berzikir yang baik. Yang pertama yaitu duduk yang rapi dan khusyuk. Ya, artinya sebelum duduk yang rapi dan khusyuk juga keadaan kita harus dalam keadaan suci. Ya, sudah selesai wudhu, pakaiannya juga ya tidak mesti bagus tapi rapi, tidak terkena najis. Selesai itu langsung duduk yang rapi dan khusyuk. Ya, khusyuk yang dimaksud di sini adalah ya semua jiwa kita, pikiran kita, hati kita harus betul-betul ya hanya satu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua yaitu tata cara berzikir yang baik, yaitu yang kedua adalah berzikir dengan suara yang pelan. Ya, kalau dengan sendiri ya boleh pelan. Ya, kalau berjamaah boleh dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, boleh. Itu. Semakin banyak kita berzikir bersama-sama dengan suara yang keras, dengan khusyuk, ya, itu juga dibolehkan. Atau dengan sendiri mungkin dengan suara yang pelan juga boleh. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tata cara berzikir yang ketiga adalah ya berzikir dengan niat yang ikhlas. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata juga untuk mempertebal keimanan dan juga mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya nanti bisa kalian buka yaitu pada bab yang ke-10 yaitu zikir dan doa sesudah sholat. Nanti bisa kalian baca yaitu bacaan zikir sesudah sholat ya di halaman 119 ya sampai dengan 121. Di sana ada tata cara berzikir sesudah sholat. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan dapat dipahami. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.